Hari ini kita panen di tanggal 24 November 2024. Jadi targetnya kemarin harusnya hari Jumat kemarin tanggal 22, karena hari Jumat itu harinya sempit ya. Diundur hari Sabtu harusnya. Di hari Sabtu hujan sampai jam setengah 10 pagi. Jadi ditunda lagi, sekarang tanggal 24 Desember baru kita panen. Jadi hari ini kita panen lagi. Di video kali ini akan saya sampaikan hasil di bulan November 2024, hasil akhir 1 bulan panen ya. Batu salah. Belum ngerti. Nah, itu nanti ke buah sawer. Video kali ini akan saya sampaikan hasil di bulan November 2024, hasil akhir 1 bulan panen ya. Jadi dapatnya berapa dari varietas PPKS 239 saya ini di umur 3 tahun 6 bulan. Jadi di akhir November ini umurnya 3 tahun 6 bulan tepat. Jadi pertengahan di TM2. Kita cek lagi Mas ya. Buahnya masih banyak atau sudah mulai habis, karena memang sudah memasuki TM2 pertengahan. Nah, di TM2 pertengahan ini buah untuk TM3 mulai bermunculan di atasnya. Itu sebagai pertanda bahwa 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian TM3 baru mulai dipanen lagi. Kita cek buahnya sekarang ya. Ini dia. Jadi untuk batang ini sepertinya belum ada yang masak. Kita cek sebelah sana. Belum masak, ini masih kuning ekstra jos. Nah, jadi ini adalah stok buah untuk TM2 sampai akhir di TM2 ini ya. Bunga jantan yang keluar di atasnya ini pertanda akhir dari buah TM2. Jadi buah yang muncul selanjutnya adalah buah TM3. Jadi rata-rata per batang untuk varietas PPKS 239 ini ada sekitar 23 tandan per batang per tahunnya. Jadi ini sudah masuk akhir, ditandai dengan munculnya bunga jantan ini, maka stok TM2 hanya tersisa ini. Jadi selanjutnya yang keluar adalah buah TM3. Ini kosong. Kita cek yang sebelahnya sana. Jadi di sini tidak ada yang masak sama sekali. Kita cek yang batang sebelahnya. Jadi mudah-mudahan untuk panenan di tanggal 24 ini 1 ton mungkin dapat. Jadi karena rotasi harinya 13 hari, jadi mudah-mudahan tembus 1 ton. Kalau dikalkulasikan mudah-mudahan nanti tembus 3 ton di akhir bulan November ini. Kita cek yang buah lainnya. Di sini ada 1 buah yang masak, kita turunkan dahulu ya. Ini dia. Jadi di TM2 ini ukuran tandanya sudah lumayan besar. Ya, antara 6, 7 hingga 8 kiloan. Dalam berkebun kelapa sawit itu kita tidak hanya mengejar
besar tandan, tetapi juga mengejar potensi TBS per hektar per tahunnya. Jadi meskipun ukurannya kecil, kalau rata-rata per batangnya menghasilkan 23 tandan, maka hasil per tahunnya nanti TBS-nya lumayan, Mas. Jadi jangan dinilai dari ukuran tandannya saja. Ukuran tandan itu dengan bertambahnya umur, maka akan semakin besar juga. Itu ditandai dengan sistem perakaran yang baik, panjang pelepah yang sudah mencapai maksimal, batang pelepah yang sudah membesar, maka ukuran tandannya pun akan mengikuti. Jadi jangan dipaksa juga ukuran tandan di usia muda maunya yang ukuran besar. Ya mau bagaimanapun juga ya nggak bisa, Mas. Jadi sudah ditentukan dari hukum alamnya, memang umur juga menentukan ukuran besar tandan yang dihasilkan oleh kelapa sawit kita. Jadi kalau segini sudah lumayan di TM2. Apalagi dengan umur 3 tahun 6 bulan di bulan November ini. Tak pangkas dulu, Mas. Jadi tujuan kita memangkas ini supaya nanti di pabrik tidak dipermasalahkan. Mau bagaimanapun juga sisa tangkai ini akan menyerap kadar minyak yang dimasak oleh pabrik. Jadi tujuan kita memangkas ini supaya pabrik tidak dirugikan. Usahakan ketika kita menjual kelapa sawit itu memang berat tandan. Jadi yang seperti ini masuk kategori kita curang ya. Menyurangi timbangan baik di ram maupun di pabrik. Sebaiknya kita pangkas supaya hasil yang kita jual itu memang benar-benar jujur hasil kerja keras kita. Yang menjadi masalah kita singkirkan. Jadi supaya hasil panen kita itu memang benar-benar sesuai standar pabrik. Jadi ini bisa dijadikan kompos. Kita buang di bawah batang kelapa sawit, nanti dia akan menjadi kompos. Saya lanjutkan panen lagi. Satu batang ini ada 2 tandan yang masak. Kita turunkan dulu. Sudah kena. Iya. Bentar deh. Ini tandan yang kedua. Jadi satu batang turun 2 tandan. Lumayan. Mudah-mudahan nanti tembus 1 ton. Terdengar kabar di akhir bulan November ini harga TBS turun sekitar 2.600 sampai 2.700 kabarnya. Jadi mudah-mudahan kabar bohong, nanti mudah-mudahan masih sampai 2.900-an. Jadi agak males manennya, Mas, karena pengaruh harga turun. 2 tandan kita tumpuk dulu di sana. Oke, kita turunkan. Jadi pada panen kali ini kita coba pakai dodos baru kemarin dari MJ Packing. Ternyata kuat, Mas. Jadi kalau buat nyongkel juga kuat, ketajamannya juga lumayan. Saya kira kemarin karena lebarnya 13 cm, kalau buat panen nyangkut, ternyata masih enak juga. Jadi dodos yang kecil kemarin sepertinya sudah dipensiunkan. Wassalam, digantikan dengan dodos baru ini. Dilanjutkan panen lagi. Ini enggak promosi ya. Jadi dodos yang kita pakai itu juga bagian dari sarana dalam kita berkebun kelapa sawit supaya pekerjaan kita enak. Jadi tidak terganggu dengan peralatan yang tidak tajam, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi dengan lebar yang 13 cm ini, kalau buat pruning pun mantap. MJ Packing. Saya nggak jualan, Bray. Guyu. Bray, lanjutkan, Bray. Jadi ketika masih usia muda itu tidak semuanya menghasilkan tandan yang besar ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Mau bagaimanapun juga yang namanya persilangan antara Duradeli dan juga Persivera menghasilkan sifat-sifat berbeda dari anakannya. Jadi ini yang masuk kategori belum bisa besar buahnya, tetapi bukan berarti kelak tidak akan besar. Jadi karena ini memang sifatnya agak berbeda, kecil nggak apa-apa, disyukuri saja. Yang penting jumlah tandanya masih tetap oke, Mas. Tak turunin dulu ya. Ini dia.
Jadi tidak terlalu besar. Ini antara 4 hingga 5 kilo. Jadi meskipun 4 hingga 5 kilo, kalau di total dalam 1 hektar itu kita panen 200 tandan, maka potensi TBS-nya juga bisa tembus mendekati angka 1 ton. Tetap disyukuri saja, mau besar mau kecil. Ya memang kalau di tanaman muda seperti ini, nanti seiring dengan bertambahnya umur, maka tandan ini juga akan membesar. Jadi yang batang ini terlihat ukuran tandanya kecil-kecil. Tapi yang sebelah sini kita cek Mas. Ini ya, bentar saya letakkan tikus dulu. Ya. Jadi meskipun dengan usia yang sama, karakter buahnya itu berbeda. Nih, di perbandingan, di perkiraan ini sekitar 8, 9 hingga 10 kilo. Buahnya super kalau yang ini. Ini ada matang 1 tandan, kita turunkan yang buah supernya. Ya. Ini dia. Alah, jeblok lagi. Nah. Ya. Antara 8, 9 hingga 10 kilo. Jadi kalau perkiraan saya ini sekitar 9 kiloan. Lumayan. Jadi yang besar ini kalau dihitung secara BJR maka akan menutupi berat tandan yang kecil-kecil. Itu yang disebut dengan BJR ya. Kita pangkas dulu. Oke. Ya. Nah, dari ketiganya ini 4. Jadi yang satu ini kecil, ini 1, 2, 3, 4. Jadi di antara 6, 7, 8, 9 kilo. Jadi di umur 3 tahun 6 bulan dengan perawatan yang baik dan benar, sedari awal dari TBM1, TBM2, TM1, TM2, maka akan seperti ini hasilnya Mas. Jadi kalau dalam 1 bulan sudah bisa menghasilkan 3 ton, itu pertanda kalau standar berkebun kelapa sawit kita memang benar-benar sudah terpenuhi. Ya walaupun nantinya 3 ton itu mungkin tidak akan stabil dalam 1 tahun, bisa jadi nanti di akhir TM2 ini hasilnya juga menurun seiring dengan fase track di 2 bulan akhir mendekati fase TM2 berakhir. Jadi nggak apa-apa. Jadi sementara waktu ini di bulan Oktober, November kemungkinan memang hasil tertinggi dari TM2. Mudah-mudahan di Desember, Januari hasilnya masih seperti ini. Mau dapat banyak, mau dapat sedikit, yang penting kita syukuri dahulu. Seiring bertambahnya umur, potensi TBS-nya nanti juga akan terus bertambah. Kita lanjutkan lagi Mas. Jadi rotasi kalau dibuat 13 hari atau 15 hari, maka kita akan capek ngambilin brondolannya nih Mas. Jadi selama proses panen ini saya selalu melakukan rotasi panen 10 hari sekali. Kalau dibuat lebih dari 10 hari, maka brondolannya seperti ini. Banyak di bawahnya. Ini ya. Jadi harusnya hari Jumat kemarin di tanggal 22, sekarang hari Minggu tanggal 24 baru bisa saya panen. Hasilnya ini banyak yang brondol. Ini ya. Jadi ini brondolan dari batang yang sebelah sana tadi. Kalau dikumpulkan mungkin ada 30 kiloan nanti brondolannya. Oke, kita turunkan dulu buahnya.
MJ Packing. Ya, ini dia. Habis brondol. Jadi untuk sebagian kebun saya ini dari luas lahan 1 hektar seperempat, setengah hektarnya adalah lahan rawa di samping sana. Jadi untuk bagian ini yang setengah hektar memang sangat dekat dengan air. Jadi hasil tandanya seperti ini karena memang kecukupan airnya terpenuhi dengan baik. Nah, stok airnya melimpah, jadi secara ukuran tandan besar-besar. Jadi enaknya ini Mas ya, kalau lahan dekat dengan air, maka kebutuhan airnya memang benar-benar terpenuhi. Dengan catatan bahwa media tanahnya kita naikkan 30 cm dari permukaan tanah. Jadi supaya pupuk yang kita berikan itu tidak langsung terkena air, supaya unsur al dan besi ya, aluminium dan besi tidak mengikat unsur hara yang kita berikan. Itu dampak dari terendamnya media tanah kita oleh air. Di lahan gambut pun sama, seperti itu hal yang terjadi. Jadi pupuk yang diberikan apabila terendam dengan air, maka unsur hara itu akan terikat oleh al dan juga Pe, aluminium dan juga besi ya. Jadi mantap meskipun di lahan rawa. Mantap. Inilah. Kalau terlalu lama banyak yang berondol. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, lumayan Mas. Gaskan lagi. Setelah dilanda kemarau di bulan Juli, Agustus, September, buah masak melompat-lompat Mas. Jadi yang bagian bawah ada juga yang belum masak. Ini kalau buah jepit seperti ini, jadi mau nggak mau sedikit pelepahnya kita buang agar buah bisa turun. Tetapi tetap ya, pelepahnya jangan diturunkan. Kita tetap menjaga jumlah pelepah 48 hingga 56. Nah, di akhir video ini akan saya sampaikan hasil panen di bulan November 2024. Di kemarin karena panennya sudah terlalu sore, jadi sembari nunggu cek akhir dari RAM. Nah, untuk hasil akhir di bulan November 2024 ya. Di tanggal 2 bulan 11 2024 itu mendapatkan tonase kotor 1 ton 260 kilo dengan potongan 82 kilo. Jadi tonase bersihnya 1 ton 178 kilo. Untuk harga di tanggal 2 bulan 11 2024 itu Rp2.780. Nah, kemudian untuk panen di tanggal 12 di bulan 11 2024, tonase kotornya mendapatkan 970 kilo. Kemudian potongan 68 kilo, tonase bersihnya 902 kilo. Untuk harga di tanggal 12 bulan 11 2024 itu 2.920. Jadi ini belum sampai 3.000 juga. Kemudian untuk hasil akhir kemarin ya, panenan di tanggal 24
bulan 11 2024. Jadi perkiraan kemarin dapat 1 ton 30 kilo, ternyata nggak sampai Mas ya. Jadi untuk hasil panen kemarin mendapatkan 990 kilo. Jadi kurang 10 kilo lagi baru dapat 1 ton dengan jumlah tandan 195 tandan kemarin ya. Jadi potongannya 69 kilo, tonase bersihnya 921 kilo. Nah, untuk harganya memang terjadi penurunan. Harga Rp2.750 dari harga sebelumnya Rp2.920. Jadi memang ada penurunan untuk harga TBS di panenan tanggal 24 kemarin ya, November. Jadi kalau dihitung-hitung dari panen tanggal 2, tanggal 12 dan panen tanggal 24 November 2024 itu totalnya mendapatkan 3 ton 220 kilo. Jadi masih setara dengan panenan di bulan Oktober kemarin, masih 3 ton lebih ya. Jadi untuk hasil varietas PPKS 239 saya di bulan November 2024 3 ton 220 kilo. Jadi untuk sementara waktu memang masih bisa dikatakan lumayan tinggi, karena memang dari total SPH 146 batang dapat menghasilkan 3 ton 220 kilo panenan di bulan November. Jadi mudah-mudahan untuk panenan selanjutnya masih bisa stabil di Desember, Januari, karena curah hujan juga cukup tinggi. Mudah-mudahan pupuk yang kita berikan 4,5 kilo NPK 13827 di bulan 9 kemarin dapat terserap dengan baik, sehingga potensi produksinya masih bisa stabil di angka 3 ton. Nah, kemungkinan di akhir panen TM2 nanti baru mulai turun, tapi ya mudah-mudahan di tracknya 1 ton masih dapat. Jadi oke Mas itu tadi hasil panenan PPKS 239 saya di umur 3 tahun 6 bulan. Hasil panen di bulan November mendapatkan 3 ton 220 kilo. Jadi tetap semangat dalam merawat kebun kelapa sawitnya. Setiap pupuk yang kita berikan itu akan dikonversikan dengan hasil yang sesuai untuk hasil kita sendiri. Jadi jangan ragu dalam pemupukan, karena hasilnya akan mengikuti. Tetap semangat, salam sukses selalu. Setiap petani kelapa sawit berhak sukses.